Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan data teknologi and stockholders management dengan saya sendiri Mulida dan rekan saya bisa silakan diperkenalkan diri, Kak. Dengan saya Asmi Rahmaniar. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu apa itu data teknologi dan stockholder management. Nah, data teknologi adalah organisasi dari semua jenis telah semakin menghargai pentingnya risiko dalam berbagai bentuknya manajemen. Risiko yang efektif telah menjadi tuntunan daripada pemangku kepentingan. Meskipun investasi dalam teknologi manajemen risiko penting dan perlu diingat bahwa teknologi bukanlah tujuan itu sendiri. Seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, organisasi dari berbagai jenis, baik yang bersifat finansial ataupun non-finansial dalam beberapa tahun terakhir, semakin menghargai pentingnya risiko dalam berbagai bentuknya. Terlepas dari argumen bahwa manajemen risiko adalah sesuatu yang baik pada dirinya sendiri. Semakin jarang ditemukan organisasi, berapapun ukurannya, yang pemangku kepentingannya tidak menuntut bahwa manajemennya menunjukkan kesadaran terhadap risiko. Dibanding dengan tekanan ini, manajemen menunjukkan kesadaran terhadap risiko di hadapan dengan tekanan ini, serta disiplin yang keberhasilannya sering tidak terwujud dan tidak intuitif. Misalnya atau example-nya bisa seperti mengurangi kemungkinan kerugian signifikan. Manajemen seringkali beralih ke salah satu aspek manajemennya risiko, yang mudah diukur dalam istilah dolar dan sen. Investasi dalam teknologi manajemen risiko. Para pemimpin yang memuji manfaat dari investasi semacam itu selama beberapa tahun telah menjadi fitur utama laporan tahunan lembaga keuangan. Tren ini kini mulai terulang di sektor non-finansial. Investasi besar ini setidaknya sebagai dapat dibenarkan, kami mencatat atau biasanya kami catat dalam bab 2 bahwa sangat penting untuk menyeimbangkan yin dan yang. Masalah lunak dan keras. Jika manajemen risiko ini benar-benar efektif dan sisi keras dari manajemennya risiko sangat terkait dengan teknologi, untuk melaksanakan analitik yang dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai masukan bagi analitik dan untuk melaporkan data yang dihasilkan sebagai keluaran. Namun, mudah juga bagi investasi dan teknologi untuk menjadi tujuan itu sendiri. Lebih sedikit penekanan yang diberikan pada nilai uang yang dicapai dalam proyek teknologi manajemen risiko. Meskipun dalam beberapa kasus, ratusan juta dolar telah dihabiskan dengan hasil yang sedikit. Dalam bab ini, kami akan mempertimbangkan evaluasi dan komponen sistem manajemen risiko. Next, Ibu Ismi. Nah, di sini ada evaluasi sistem manajemen risiko awal, di mana implementasi awal sistem manajemen risiko merupakan langkah ke wilayah yang belum ditetapkan. Ledakan perdagangan di tahun 1980-an dan pada tahun 1990-an mendorong permintaan akan sistem yang dapat menetapkan harga instrumen keuangan dengan cepat dan akurat. Tahap selanjutnya adalah pengeboman sistem untuk pemodelan risiko instrumen dan portofolio perdagangan. Tantangan utama termasuk mengelola data yang termasuk dan tidak konsisten, terutama data syarat dan ketentuan untuk produk yang kompleks. Di sini pada tahun 1980-an, ledakan perdagangan mendorong permintaan sistem penetapan harga. Nah, adapun pada tahun 1960-an, pengembangan sistem pemodelan risiko dan tantangannya yaitu mengelola data tersebar dan tidak konsisten. Nah, di mana implementasi pertama dari sistem manajemen risiko dalam hal ini merupakan langkah-langkah menuju hal yang belum diketahui. Ledakan perdagangan selama tahun 1980-an dan tahun 1990-an menyebabkan peningkatan permintaan yang tajam terhadap sistem yang dapat menetapkan harga. Instrumen seperti obligasi, ekuitas, dan derivatif harus dihitung dengan cepat dan akurat. Tahap berikutnya adalah mengembangkan sistem yang dapat melakukan pemodelan risiko.
terhadap instrumen-instrumen individu tersebut dan portofolio perdagangan, dengan kata lain, sistem yang menerapkan uji tekanan simulasi dan model nilai dan resiko, value at risk and VAR, yang dijelaskan sebelumnya mungkin dengan kelompok lain yaitu kelompok 9, yaitu dijelaskan pada bab 9. Manajer proyek dihadapkan pada tugas membangun sistem ini dengan menggunakan data dalam jumlah besar yang mencakup syarat dan ketentuan dari setiap instrumen yang dianalisis. Data pasar langsung dan data deret waktu untuk membangun skenario dan batas-batas dan rentan terhadap kesalahan. Data yang paling sulit dikelola adalah data syarat dan ketentuan. Produk yang diperdagangkan sangat bervariasi dan kompleks, terutama ketika mempertimbangkan produk non-standar seperti swap dan produk tekstur. Semua kompleks ini tercermin dalam syarat dan ketentuan yang menjelaskan kontrak tersebut. Manajer proyek biasanya harus memilih antara dua sumber data utama saat mengumpulkan data syarat. Dan ketentuannya, sumber pertama adalah sistem akuntansi, di mana semua kepemilikan bank dapat ditemukan. Namun, ini biasanya hanya menyimpan sebagian dari atribut yang diperlukan untuk perhitungan risiko. Nah, sumber alternatif adalah sistem perdagangan di front office. Semua atribut untuk setiap transaksi dapat ditemukan di sini. Tetapi transaksi biasanya dibagi di berbagai sistem posisi dan spreadsheet. Nah, secara umum pada proyek-proyek awal, keputusan diambil untuk memperluas data disiplin dalam sistem akuntansi agar mencakup semua atribut yang diperlukan untuk manajemen risiko dan kemudian mengambil data risiko dari sistem back office. Secara konseptual, pendekatan ini masuk akal. Mengapa membangun banyak antarmuka ke sistem perdagangan jika sebagian besar data sudah tercatat di satu lokasi? Nah, sayangnya metode ini menghadapi dua masalah besar. Pertama, proses memperluas sistem akuntansi seringkali jauh lebih lama dari yang diperkirakan, yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek yang signifikan. Keduanya yaitu setiap kali jenis instrumen baru di perdagangan, instrumen tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem front office dan dipetakan ke dalam sistem back office. Terakhir, model data dari sistem back office harus diperluas dan dipetakan ke dalam sistem manajemen risiko. Nah, proses panjang ini di mana risiko baru dari bentuk terukur dan tidak terukur. Masalah mendasar adalah bahwa manajemen proyek telah mencoba memanfaatkan antarmuka yang telah dibangun dari sistem front office. Antarmuka ini dirancang untuk tujuan akuntansi, bukan untuk manajemen risiko, sehingga mengadaptasi untuk manajemen risiko adalah proses yang rumit dan luas, diperlukan pendekatan baru. Next, Ibu Asmi. Nah, di sini yaitu yang ditemukan pendekatan baru, yaitu pendekatan gudang data. Gudang data muncul sebagai solusi potensial untuk integrasi mesin risiko. Idenya adalah membangun antarmuka baru ke basis data khusus. Tempat mesin risiko dapat mengekstrak data untuk analisis ini. Nah, memungkinkan aplikasi lain seperti sistem pengukuran kinerja manajemen hubungan dengan pelanggan tersebut ke basis data yang sama. Namun, banyak proyek gudang data yang ambisius gagal memenuhi harapan karena kurangnya arahan bisnis. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka dan kompleksitas data risiko. Dari sini yaitu mempunyai kelebihan, tantangan, masalah, dan kompleksitas. Di mana kelebihannya yaitu integrasi data untuk berbagai aplikasi. Nah, tantangannya kurangnya arahan bisnis. Dan masalahnya yaitu waktu membangun antarmuka, serta kompleksitasnya data risiko yang beragam. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan pendekatan kuda data tersebut mencapai kesuksesan yang signifikan di sektor retail pada tahun 1980-an, di mana mereka digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyimpanan dan pengelolaan informasi pelanggan. Nah, kemudian penerapan gudang data juga untuk integrasi mesin risiko secara konsep sangat menarik. Faktor yang membantu manajemennya menjelaskan keberhasilan dari berbagai signifikan, meskipun berumur pendek. Gagasannya adalah sebagai berikut, yaitu alih-alih memperluas sistem back office,
dan semua antarmuka ke back office untuk mengubah data risiko. Mengapa tidak membangun antarmuka baru ke dalam basis dan khusus yang dirancang? Dari mana mesin risiko dapat mengekstrak data untuk analisis? Nah, timbul pertanyaan seperti itu ya pastinya. Nah, ada keuntungan lain yang jelas dan pendekatan ini dengan menggunakan data yang berkualitas tinggi, bersih, dan komprehensif ke dalam satu basis data akan dimungkinkan untuk menghubungkan aplikasi lain ke basis data yang sama seperti sistem pengukuran kinerja, analisis manajemen hubungan pelanggan atau biasanya CRM, customer relationship, dan bahkan mesin laba dan rugi (P&L). Nah, namun kebutuhan untuk menggabungkan sebuah data risiko dari berbagai dalam satu lokasi sebagai didorong oleh ketidakmampuan teknis mesin risiko. Sifat baru dan manajemen risiko berarti bahwa mesin risiko biasanya dibangun oleh insinyur keuangan dan yang pemahamannya tentang matematika keuangan umumnya jauh lebih besar daripada permohonannya. Yaitu biasanya matematika keuangan umumnya jauh lebih besar daripada pemahaman mereka tentang teknologi. Jadi dia lebih memahami keuntungan atau keuangan matematika daripada pemahaman mereka tentang teknologi tersebut. Akibatnya, mesin risiko seringkali disusun sedemikian rupa sehingga semua data harus dipetakan ke dalam satu batch dan analisis risiko dilakukan dalam satu kali proses aplikasi. Semacam ini sering digambarkan sebagai kotak hitam monolitik. Pendekatan yang lebih logis adalah menyadari bahwa analisis risiko dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Masing-masing menganalisis bagian dari buku dengan asumsi yang konsisten, dengan komponen terakhir menggabungkan hasilnya. Nah, banyak organisasi keuangan yang memulai proyek gudang data yang sangat ambisius, yang sangat menggembirakan vendor perangkat lunak dan konsultasi implementasi. Sebagai besar, proyek ini gagal memenuhi ekspektasi. Beberapa di antaranya benar-benar gagal dan ada 3 alasan utama hal ini. Nah, di mana pertama, proyek-proyek ini seringkali didorong oleh teknologi dengan penggunaan bisnis memberikan sedikit jika ada arahan. Dalam banyak kasus, proyek-proyek tersebut tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas, di mana akibatnya yaitu mereka menghabiskan anggaran dan sumber daya perusahaan yang signifikan tanpa menghasilkan hasil yang nyata. Masalah utamanya kedua adalah waktu yang membutuhkan untuk membangun dan memelihara banyak antarmuka dengan sistem sumber. Masalah ketiga yaitu ambisi yang terlalu besar dari proyek-proyek tersebut. Pada akhirnya jenis data yang diperlukan untuk manajemen risiko sangat kompleks dan bervariasi, serta tidak cocok untuk disimpan dalam satu basis data. Nah, kegagalan proyek gudang data teknologi mendorong beberapa kritikus untuk penyelamatan pendekatan ini dengan mencoba yaitu memasak seluruh lautan. Reaksi yang jelas terhadap biaya dan keterlambatan waktu pada banyak proyek gudang data adalah dengan mengubah cukup proyeknya tersebut, alih-alih memiliki satu gudang yang mencoba menampung semua data, yaitu menampung semua data risiko dalam suatu organisasi. Tim menyadari bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah menerapkan serangkaian data marts yang masing-masing menyerupai gudang mini. Setiap data marts kemudian dapat bervariasi dalam data yang diperlukan untuk satu area fungsional tertentu. Nah, dengan demikian, daripada mencoba mengonsolidasikan semua data di suatu lokasi, serangkaian data mart akan didirikan masing-masing berisi subset data. Satu mungkin menyimpan data dan relevan dalam risiko pasar dari ruangan perdagangan. Misalnya, yaitu menyimpan data misalnya itu sementara yang menyimpan informasi risiko kredit. Sebuah data mart ketiga akan dibentuk untuk menampung ekstra dari kedua data mart. Begitu. Next, Bu Asmi. Di sini yaitu pendekatan data mart tersebut, di mana sebagai respon terhadap kegagalan proyek gudang data, pendekatan data mart dikembangkan daripada satu gudang besar. Serangkaian data mart yang lebih kecil dibuat untuk menyimpan subjek data area fungsional tertentu. Ini mengurangi skala implementasi, tetapi menciptakan masalah duplikasi dan rekonsiliasi data.
Datamark memecahkan masalah kurangnya tujuan bisnis spesifik, tetapi tidak mengatasi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan antarmuka atau membersihkan data seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di mana Datamark itu mempunyai kelebihan memang dan juga mempunyai tantangan. Di mana Datamark adalah gudang data yang lebih kecil dan terfokus untuk area fungsional tertentu. Nah, kelebihannya itu yaitu skala implementasi yang lebih kecil dan tujuan bisnis yang lebih jelas, namun mempunyai tantangan, di mana tantangannya yaitu duplikasi data dan kebutuhan rekonsibilitas. Nah, di sini kan kita seperti contohnya yaitu dari perlunya pembersihan data yang ditemukan dalam data mitra dagang, sebagian besar lembaga keuangan menyimpan informasi tentang mitra dagang dengan menggunakan berbagai nama dan kode. Misal, Case Manhattan Bank mungkin dicatat berbagai sistem sebagai Chase Manhattan Bank dan berbagai versi lainnya untuk mengagregasi Explorer terhadap Chase Manhattan. Mesin risiko harus memahami bahwa Chase dan Chase Manhattan Bank adalah entitas yang sama. Nah, beberapa solusi parsial telah muncul untuk menangani pembersihan data. Solusi kelas pertama membentuk sumber data bersih. Ini berkisar dari interaktif data atau aset kontrol yang dapat menyediakan basis data, syarat dan ketentuan yang sudah dibersihkan dan kompresif hingga vendor seperti Olsen dan Associates Reuters atau Telekurs yang menyediakan data pasar, histori atau langsung yang sudah bersih. Kelas solusi kedua terdiri dari algoritma atau antarmuka untuk membersihkan jenis data tertentu, misalnya HM Diris gitu. Next Bu Asmi. Nah, di sini yaitu pembersihan data. Di mana bisa kita simpulkan yaitu pembersihan data, kualitas data menjadi fokus penting dalam implementasi sistem resiko. Nah, data deret waktu sering mengandung kesalahan yang dapat menyebabkan masalah signifikan dalam perhitungan risiko. Algoritma pembersihan data dikembangkan untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi dia tuh untuk memperbaiki dan memprediksi. Contoh lain dari kebutuhan pembersihan data ditemukan dalam data rekanan, di mana entitas yang sama mungkin kita dicatat atau ditulis dengan berbagai nama dan kode. Nah, solusi parsial muncul termasuk sumber data yang sudah bersih dan algoritma pembersihan untuk jenis data tertentu. Di sini juga terdapat 4 poin, di mana poin pertama masalah data, poin kedua solusi, poin ketiga sumber bersih, dan poin keempatnya algoritma khusus. Di mana masalah data itu kesalahan dalam data deret waktu dan inkonsistensi dalam data rekanan. Dan biasanya solusinya atau disebut dengan poin keduanya yaitu pembangunan algoritma pembersihan data. Dan ketiganya sumber bersihnya yaitu penggunaan sumber data yang sudah dibersihkan. Dan yang keempat algoritma khusus yaitu pembersihan untuk jenis data tertentu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan di mana sebagian besar waktu dan upaya dikeluarkan dalam proyek implementasi sistem. Manajemen risiko yang direncanakan dengan baik dan digunakan untuk membangun antarmuka dari setiap sistem perdagangan ke mesin risiko. Pada implementasi awal, banyak sedikit alat dan antarmuka siap pakai yang tersedia bagi pengembangan sehingga semua harus dikodekan secara manual. Next, Ibu Asmi. Nah, di sini dijelaskan yaitu pembangunan antarmuka. Sebagian besar waktu dan usaha dalam implementasi sistem manajemen risiko dihabiskan atau keborosan waktu ya untuk membangun sumber antarmuka. Ini melibatkan ekstraksi data dari sistem perdagangan, transformasi data atau format yang dibutuhkan sistem risiko, dan penentuan aturan transformasi untuk setiap atribut. Nah, antarmuka ini spesifik untuk sistem perdagangan dari risiko tertentu, membuatnya sulit untuk memperbaharui atau diganti. Untuk mengatasi masalah ini, biasanya vendor mulai menjual alat pemetaan dan konsultasi integrasi menawarkan sumber daya berpengalaman pada alat serupa. Nah, di sini juga terdapat 4 poin seperti yang sebelumnya, di mana poin pertama, ekstraksi data dari sistem perdagangan. Poin kedua, transformasi ke format sistem risiko. Dan poin ketiganya, penentuan aturan untuk setiap atribut data. Dan poin keempatnya, alat pemetaan solusi dari vendor dan konsul.
konsultan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dari setiap antarmuka terdiri dari beberapa tahap yang berbeda. Nah, di mana tahap pertamanya program ekstraksi yang disesuaikan menarik data dari sistem perdagangan. Banyak sistem perdagangan memang dilengkapi dengan antarmuka ekstraksi semacam ini, tetapi mungkin memerlukan modifikasi, di mana untuk menyediakan semua data yang dibutuhkan untuk analisis risiko. Nah, yang keduanya, data risiko harus diubah ke dalam format diperlukan oleh mesin risiko. Misalnya, suku bunga. Kupon mungkin disimpan sebagai 7% ANNU AXT per 365 di sistem perdagangan, tetapi data yang sama mungkin perlu diubah menjadi dari 7% tersebut, yaitu 0,07 NACT kurang 365. Nah, jadi jelas berbeda ya. Untuk sistem risiko, aturan untuk transformasi semacam ini harus ditentukan untuk setiap atribut dari setiap data yang masuk ke sistem risiko. Nah, jelas bahwa setiap antarmuka spesifik untuk sistem perdagangan tertentu dan sistem risiko tertentu, jika salah satu diperbaharui atau diganti, antarmuka harus dibangun kembali. Nah, demikian pula jika organisasi mulai perdagangan instrumen yang sebelumnya tidak dikodekan ke dalam antarmuka, antarmuka tersebut harus diperluas. Masalahnya akan muncul. Banyak antarmuka awal didokumentasikan dengan buruk sehingga mungkin dirancang dengan baik dan dipahami oleh pengembang aslinya. Seringkali antarmuka tersebut benar-benar tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam situasi di mana membangun antarmuka asli telah meninggalkan organisasi modifikasi. Nah, antarmuka menjadi sangat memakan waktu untuk mengatasi masalah ini. Vendor sistem manajemen risiko mulai menjual alat pemetaan bersama dengan penawaran utama mereka. Secara bersamaan, banyak konsultasi integrasi mulai menawarkan sumber daya berpengalaman dan alat serupa untuk membantu proses tersebut. Alat pemetaan biasanya menyediakan beberapa fitur bagi penggunaan. Pertama, dan yang paling penting, mereka membuat antarmuka menjadi transparan. Sehingga cukup sederhana ya. Cukup sederhana bagi pengembang di mana di masa depan untuk memperluas antarmuka setiap aturan yang diperlukan untuk mentransformasi atribut tertentu dari instrumen tertentu, dari sistem sumber tertentu, disimpan dalam basis data dan didokumentasikan dengan jelas. Ini memudahkan untuk menemukan atau memahami modifikasi semua aturan individu. Biasanya alat pemetaan data membuat antarmuka dapat digunakan kembali karena aturan transformasi spesifik untuk pasangan sistem perdagangan dan sistem risiko. Konsultan integrasi pemimpin upaya untuk mengembangkan dan menjual kembali antarmuka semacam itu. Namun meskipun dengan dukungan alat pemetaan, implementasi manajemen risiko masih biasanya memakan waktu berbulan-bulan dan kadang bertahun-tahun. Next, Ibu Asmi. Nah, di sini yaitu middleware berorientasi pesan. Untuk mengurangi jumlah antarmuka yang diperlukan, biasanya berorientasi pesan MOM, seperti TIPCO dan seri MQ dikembangkan di MOM menawarkan manfaat signifikan, termasuk jaminan pengiriman transformasi antarmuka atau transparansi antarmuka dan ketahanan. Namun implementasi MOM tidak selalu merupakan langkah paling praktis. Jadi ini bukan salah satu langkah paling praktis juga gitu. Terutama ketika konsumen data membutuhkan data yang berbeda satu sama lain, meskipun MUM menyediakan pengiriman yang lebih andal, rekonsiliasi masih diperlukan selama data duplikat disimpan atau fungsi duplikasi di dua lokasi. Di sini juga ada transformasi antarmuka dan transparan ada di gambar di bawah ini ya, yaitu jaminan pengiriman data, di mana menumpukan antarmuka transparan ke tahanan sistem yang tahan gangguan. Nah, rekonsiliasi masih diperlukan untuk data duplikat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan nih fokus lain dari middleware tersebut. Fokus lain dari upaya untuk mengurangi waktu implementasi adalah pengurangan total jumlah antarmuka yang diperlukan. Dalam organisasi perdagangan yang khas, terdapat sejumlah sistem perdagangan di front office dan sejumlah sistem yang memerlukan ekstrak dari
front office tersebut. Ini termasuk sistem risiko, sistem akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengukuran kinerja. Dan lainnya jumlah antarmuka yang harus dibangun antara masing-masing sistem. Jelas merupakan fungsi dari jumlah sistem yang menyediakan data dan jumlah yang menggunakan data. Setelah ada 2 atau lebih penyediaan dan 2 atau lebih konsumen menjadi lebih efisien untuk mengimplementasikan middleware yang berorientasi pesan MOM tersebut antara konsumen dan penyedia. Di mana di sini yaitu adanya 2 yang berorientasi konsumen dan penyedia. Di mana TIBCO dan MQ series adalah contoh yang menonjol untuk menggunakan berbagai model untuk komunikasi antara proses tersebut dan menawarkan manfaat signifikan untuk manajemen risiko perusahaan, termasuk pengiriman yang terjamin dan transparan, serta ketahanan antarmuka berkat pengaturan berbasis aturan, log kesalahan, dan audit. Biasanya di sini ya. Secara konseptualnya, biasanya tampaknya wajar bahwa menerapkan MOM akan menghambat waktu dan upaya ketika ada 2 lebih konsumen untuk penyedia data. Karena antarmuka yang lebih sedikit perlu dibangun. Namun dalam banyak kasus, proyek MOM tidak meningkatkan proyek penyediaan risiko karena seringkali hanya ada satu konsumen untuk jenis data dan risiko tertentu. Bahkan jika terlihat gambaran yang lebih luas di mana terdapat banyak konsumen dan front office, implementasi MOM tetap tidak selalu menyediakan langkah yang paling praktis. Hal ini karena para konsumen data biasanya memerlukan data yang berbeda satu sama yang lain, jadi tidak sama datanya tersebut. Sehingga pada dasarnya implementasi MOM menjadi korban dari faktor-faktor yang sama yang menyebabkan banyak proyek implementasi gudang. Nah, mengingat bahwa MOM menyediakan pengiriman yang lebih handal daripada saluran lainnya, ia memastikan bahwa data dalam sistem risiko umumnya lebih konsisten dengan data dalam sistem sumber. Namun, pada akhirnya ini tidak sempurna. Nah, dan rekolonisasinya masih akan diperlukan selama data duplikat disimpan atau fungsionalitasnya diduplikasi di 2 lokasi, menghilangkan kebutuhan untuk merekonsiliasi kedua set dan memerlukan kemajuan lebih lanjut. Yaitu bisa di next book ke selanjutnya. Nah, di sini di mana arsitektur terdistribusi, di mana kemajuan dalam desain aplikasi memungkinkan pembangunan aplikasi perangkat lunak terdistribusi di Messenger. Pemrosesan dari server aplikasi terpusat ke lingkungan, di mana pemrosesan dipindahkan ke data sumber. Teknologi ini menyembunyikan lokasi objek yang distribusikan dari server aplikasi, memungkinkan implementasi solusi yang lebih modular dan terukur. Model ini membutuhkan pengembangan model objek di seluruh perusahaan, tetapi bukan model data perusahaan ya. Nah, ini juga mengurangi kompleksitas implementasi dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Yaitu di sini juga ada 3 tahap, di mana tahap pertamanya pemrosesan terdistribusi, yaitu pemrosesan dipindahkan ke sumber data. Dan yang kedua modularitas, di mana solusi yang lebih modular dan terukur. Dan yang ketiga model objek, di mana pengembangan model objek atau perusahaan. Nah, di sini juga kemajuan dalam model aplikasi ini pada tahun 1990-an membuatnya mungkin untuk membangun aplikasi perangkat lunak terdistribusi, di mana aplikasi-aplikasi ini mengalihkan pemrosesan dari server aplikasi terpusat, yaitu yang memperluas data relevan untuk diekstraksi dari sumber dan dipindahkan ke server yang lingkungannya di mana pemrosesan dipindahkan ke data sumber. Ini dicapai dengan menggunakan teknologi pendukung yang menyembunyikan lokasi objek terdistribusi dari server aplikasi, yang pada gilirannya memungkinkan lokasi objek terdistribusi dari server aplikasi yang pada giliran memungkinkan mengimplementasikan solusi yang jauh lebih modular dan dapat diskalakan implementasi kerangka kerja. Ini biasanya memberikan banyak layanan ya, memberikan banyak layanan jaringan, misalnya yaitu keamanan yang mengatasi beban tambahan dari bekerja dalam lingkungan terdistribusi. Next, Ibu Asmi. Di sini saya menjelaskan juga yaitu faktor kunci keberhasilan implementasi, di mana implementasi sistem manajemen risiko yang berhasil membutuhkan beberapa faktor kunci ini, termasuk menunjukkan profesional risiko,
berpengalaman sebagai pemimpin proyek, yaitu mendefinisikan persyaratan penggunaan dengan jelas, menetapkan standar konsisten untuk data dan program. Nah, menggunakan teknik pemrograman terstruktur dan modular, mengembangkan rencana proyek yang jelas, menerapkan metodologi canggih, dan membuat perubahan yang sesuai berdasarkan kinerja proyek. Penting juga untuk menghindari atau memperluas sistem di luar fungsi intinya, memilih sistem yang sesuai dengan ukuran dan sumber data organisasi. Di mana ya di sini ada kepemimpinan, persyaratan, standar, dan metodologi. Di mana kepemimpinannya yaitu profesional risiko berpengalaman sebagai pemimpin proyek. Persyaratannya yaitu definisi jelas persyaratan pengguna dan standarnya standar konsisten untuk data dan program, dan metodologinya penggunaan teknik pemrograman terstruktur. Nah, di sini juga pengembangan dan implementasi sistem manajemen risiko untuk menganalisa risiko di seluruh perusahaan memerlukan sumber daya yang substansial. Namun hal ini adalah suatu keharusan untuk program manajemen risiko perusahaan. Upaya yang sukses dapat memberikan informasi penting. Jadi kepada manajemen untuk membangun mereka mengendalikan risiko dan membuat keputusan bisnis. Lebih baik sebaliknya, upaya yang gagal dapat mengakibatkan tidak hanya pemborosan uang, tetapi juga waktu dan sumber daya organisasi yang terbuang. Yaitu di sini juga ada faktor kunci keberhasilan yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan tersebut, yaitu di mana yang pertama menunjukkan seorang profesional risiko berpengalaman sebagai pemimpin proyek, alih-alih menyerahkan kepada staf teknis. Dan yang kedua, mendefinisikan secara jelas persyaratan pengguna, termasuk laporan portofolio yang menjelaskan fungsionalitas dan spesifikasi pelaporan. Nah, yang ketiga, menetapkan standar yang konsisten untuk data dan program sehingga sistem manajemen risiko dapat berkomunikasi dengan sistem lain, baik di dalam maupun atau di luar perusahaan. Jadi di luar dan di dalam perusahaan itu dapat dikomunikasikan dengan sistem lain. Dan yang keempatnya yaitu menggunakan teknik pemrograman terstruktur dan modular sehingga sistem manajemen risiko dapat diskalakan dengan produk dan metodologi baru. Dan yang keempat, yang keempatnya mengembangkan rencana proyek yang jelas dan tanggung jawab spesifik, tonggak pencapaian waktu dan kinerja yang diharapkan. Yang kelimanya menerapkan metodologi pengelolaan di mana proyek dibagi menjadi komponen individu dan dapat dikembangkan dan diuji. Dan yang terakhir yaitu membuat perubahan yang tepat dan personil, vendor, dan pendekatan berdasarkan berbagai proyek dijalankan relatif terhadap harapan. Nah, di mana salah satu alasan jelas untuk kegagalan banyak proyek manajemen risiko adalah bahwa mereka mencoba memodifikasi sistem untuk mengatasi masalah bisnis yang berada di luar fungsionalitas ini. Yang dimaksud misalnya bisa disebut contohnya seperti termasuk proyek data warehouse yang salah arah dan upaya untuk memperluas sistem back office menjadi satu repositori dari semua data risiko. Next, Bu Asmi. Nah, di sini manajemen pemangku kepentingan yang akan dijelaskan dengan rekan saya, Ibu Asmi. Kepada Ibu Asmi, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maulida. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu manajemen pemangku kepentingan. Manajemen pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Memahami dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, regulator, dan investor sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis dan membangun reputasi yang kuat. Baik, pentingnya manajemen pemangku kepentingan. Tingkat pergantian yang tinggi di berbagai kelompok pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, dan investor dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat kehilangan setengah dari pelanggan mereka dalam 5 tahun terakhir, setengah dari karyawan mereka dalam 4 tahun terakhir, dan setengah dari investor mereka dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ketika orang berpikir tentang pemangku kepentingan perusahaan, mereka sering hanya memikirkan mereka yang memegang ekuitasnya dan mungkin mereka yang memegang hutangnya.
Namun, gambaran yang lebih benar adalah bahwa setiap kelompok atau individu yang mendukung dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup dan kesuksesan sebuah perusahaan dianggap sebagai pemangku kepentingan. Pemangku yang jelas adalah pelanggan, karyawan, investor, termasuk pemasok, dan mitra bisnis dan kelompok kepentingan khusus. Regulator juga harus dimasukkan jika persetujuan dan pemeriksaan peraturan sangat penting untuk kesuksesan bisnis organisasi seperti misalnya di industri keuangan, energi, dan farmasi. Dapat kita lihat apa sih pelanggan itu, karyawan, investor, dan regulator. Pelanggan adalah jantung dari setiap bisnis. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan produk dan layanan yang memuaskan mereka. Kemudian karyawan. Karyawan adalah aset utama perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan bisnis dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Kemudian investor. Investor adalah orang-orang yang menyediakan modal untuk perusahaan. Mereka mengharapkan pengembalian atas investasi mereka. Penting untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada investor tentang kinerja perusahaan. Kemudian regulator. Regulator adalah badan pemerintah yang mengawasi industri tertentu. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan. Penting untuk bekerja sama dengan regulator dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua persyaratan. Baik, kita masuk di manajemen karyawan. Karyawan adalah aset utama perusahaan, terutama bagi yang bergantung pada sumber daya intelektual. Manajemen karyawan yang efektif melibatkan pengelolaan risiko selama masa jabatan karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun atau pengunduran diri. Perusahaan yang terdaftar dalam 100 perusahaan terbaik untuk bekerja cenderung mengungguli rekan-rekan mereka dalam kinerja saham. Manajemen karyawan melibatkan beberapa tahap seperti perekrutan dan penyaringan, pelatihan dan pengembangan, retensi dan promosi, serta pemecatan dan pengunduran diri. Baik, kita bahas seperti apa sih, kenapa penting banget untuk tahap-tahap tersebut dalam sebuah manajemen karyawan. Baik, untuk pertama adalah perekrutan. Perusahaan menghadapi tantangan untuk mempekerjakan karyawan yang tepat. Keterampilan, pengalaman, sikap, dan potensi karyawan menentukan kinerja dan produktivitas mereka. Dan karenanya akan berakibat kontribusi mereka terhadap profitabilitas perusahaan. Risiko tidak mempekerjakan karyawan yang tepat itu sangat besar. Dalam kasus yang ekstrim seperti pedagang nakal, satu kesalahan dalam perekrutan dapat menjatuhkan seluruh perusahaan. Selama bertahun-tahun, perusahaan seperti Fedley Investment and Disney telah melembagakan pemeriksaan latar belakang sebagai bagian dari proses penyaringan prakerja mereka. Hari ini telah menjadi praktek standar ya untuk perusahaan-perusahaan kecil hingga menengah. Banyak perusahaan akan mendapatkan manfaat dari menempatkan lebih banyak sumber daya dan menekankan dalam perekrutan. Karena pasar kerja yang menjadi lebih kompetitif. Perusahaan juga harus meluangkan lebih banyak waktu dan usaha dalam mempekerjakan karyawan yang tepat, yang menghabiskan lebih sedikit waktu di perusahaan tertentu. Kesimpulan logisnya ya, dari ini adalah munculnya agen bebas yang mungkin merupakan bagian integral dari operasi perusahaan, tetapi mungkin bekerja untuk sejumlah pemberi kerja yang berbeda secara berurutan atau bahkan secara bersamaan. Tidak mengherankan kompensasi sering dikutip sebagai insentif utama bagi karyawan. Namun, manfaat lain harus dianggap sesuai dan dapat membuat perbedaan nyata dalam perekrutan di mana uang tunai saja tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Jika mempekerjakan karyawan yang tepat itu penting, mempertahankan mereka lebih penting lagi. Perputaran karyawan itu mahal, tidak hanya orang, keterampilan dan informasi yang berharga juga bisa hilang. Lalu tentu saja ada biaya untuk merekrut, kemudian melatih karyawan baru. Menurut satu penelitian,
biaya penggantian pekerja adalah antara 1 dan 2,5 kali gaji posisi terbuka. Semakin canggih posisinya, semakin tinggi biayanya. Pelatihan menawarkan nilai bagi karyawan dan pemberi kerja. Selain pelatihan di tempat kerja, pengembangan karir juga penting. Ini memberikan arahan yang dapat diikuti oleh karyawan dan tujuan yang dia termotivasi. Dengan implementasi yang tepat, program semacam itu dapat meningkatkan retensi, produktivitas, dan moral. Kemudian yang ketiga, retensi, mempertahankan dan mempromosikan karyawan berharga. Retensi menurut majalah Fortune, gaji yang melonjak dapat memberi karyawan dorongan. Tetapi pelatihan berkelanjutan dan perlakuan manusiawi terhadap karyawan itu membuat yang terbaik itu bertahan. Selain pelatihan dan pengembangan karir, perusahaan juga harus menghargai dan mengakui karyawan mereka. Ini mungkin termasuk budaya profesionalisme di antara rekan kerja dan bawahan ya. Delegasi tanggung jawab yang sesuai dan kepemilikan proyek, dan penghargaan serta pengumuman publik. Promosi juga harus didasarkan pada meritokrasi dan bukan birokrasi. Kumpulan karyawan-karyawan berbakat harus terus-menerus kita sempurnakan dengan mempromosikan pemain-pemain yang terbaik dan menyingkirkan yang terburuk. Eksekutif yang berbakat juga harus dipelihara dalam meritokrasi yang ketat, di mana kinerja juga harus dihargai. Kemudian yang keempat, transisi, mengelola pemecatan dan pengunduran diri. PHK besar-besaran mengurangi moral ya, mengurangi moral perusahaan dan meningkatkan pengunduran diri karyawan. Pemecatan terkelola di sisi lain dapat meningkatkan motivasi karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan-perusahaan konsultan terkemuka semakin mengadopsi praktek naik atau keluar. Jika karyawan mengundurkan diri, perusahaan tersebut itu harus mencari tahu alasannya kenapa dia mengundurkan diri dengan menggunakan alat seperti wawancara keluar. Sementara bernegosiasi dengan karyawan yang pergi untuk mempertahankan mereka adalah tujuan yang sangat diinginkan. Sejumlah penelitian telah menyarankan bahwa penggunaan tawaran balasan seringkali tidak menghasilkan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan harus memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dalam wawancara keluar, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan memperbaiki akar penyebab ketidakpuasan karyawan. Berikut kita masuk di manajemen pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen pelanggan yang efektif melibatkan akuisisi dan retensi pelanggan, membangun kesetiaan dan kepuasan, serta memahami kebutuhan pelanggan. Mengurangi pergantian pelanggan bahkan hanya 5% dapat meningkatkan profitabilitas lebih dari 50% di beberapa industri. Penting loh untuk kita mengidentifikasi dan mempertahankan pelanggan yang tepat yang akan meningkatkan profitabilitas keseluruhan. Kepuasan pelanggan secara positif menciptakan nilai pemegang saham dengan perusahaan yang memiliki tingkat pelanggan tertinggi sering mengungguli pasar saham. Di sini kita akan membahas bagaimana sih cara mengakuisisi, retensi, kepuasan, dan memahami kebutuhan pelanggan. Jadi akuisisi dan retensi. Sangat penting bahwa sebuah bisnis harus menarik pelanggan baru dan bahkan lebih penting lagi bahwa itu mempertahankan mereka. Perbedaan kecil dalam retensi pelanggan dapat diterjemahkan menjadi perubahan besar dalam posisi kompetitif. Terutama ketika biaya untuk memperoleh pelanggan baru dalam 5 kali lebih banyak daripada kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan jangka panjang juga menguntungkan karena alasan lain. Untuk instance, mereka membeli lebih banyak, kurang sensitif terhadap harga, dan mendatangkan lebih banyak pelanggan baru daripada dilakukan pelanggan yang baru saja diperoleh. Di beberapa industri, mengurangi pergantian pelanggan hanya 5%, kita dapat meningkatkan profitabilitas lebih dari 50%. Manajemen pelanggan yang baik tidak berarti bahwa sebuah perusahaan harus berusaha untuk mendapatkan semua pelanggan yang mungkin dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan.
Sebaliknya, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mempertahankan pelanggan yang tepat, yang akan membantu perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya secara keseluruhan, dan belum tentu total pendapatan. Pertimbangan jaringan supermarket pada pandangan pada bisnis ya, volume jika pernah ada, yang membuat memenangkan pelanggan menjadi sangat penting, namun tidak semua pelanggan menguntungkan toko. Faktanya ya, bahkan pelanggan yang membeli banyak tidak menguntungkan jika mereka membeli barang-barang yang ya seperti barang-barang diskonan, seperti diskon yang besar-besaran. Jadi supermarket tidak secara khusus ingin mempertahankan bisnis pelanggan seperti ini, dan mungkin misalnya meningkatkan jangkauan barang mewahnya untuk menarik pembeli yang tidak keberatan membayar premi dan mengurangi kampanye diskon. Kemudian kita bahas mengenai kepuasan, memastikan kepuasan pelanggan. Retensi pelanggan adalah salah satu hasil dari manajemen hubungan pelanggan yang efektif, atau dengan kata lain, dari kepuasan pelanggan. Perusahaan tidak hanya kehilangan bisnis pelanggan yang tidak puas atau biasanya untuk pesaing, tetapi dapat kehilangan bisnis dari pelanggan potensial dan yang sudah ada yang diperingatkan oleh pelanggan yang tidak puas. Sebuah survei tahun 2009 yang dilakukan oleh Ganessis mengatakan bahwa hampir 2/3 konsumen yang telah mengakhiri hubungan beralih ke pesaing, yang membuktikan pentingnya perusahaan itu mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Di Amerika Serikat, perusahaan melaporkan kerugian agregat lebih dari 80 miliar US dollar sebagai akibat dari ketidakpuasan pelanggan. Sektor keuangan tampaknya menjadi industri yang paling terpengaruh dengan kerugian yang dilaporkan lebih dari 44 miliar US dollar. Memastikan kepuasan pelanggan bukan hanya masalah perlindungan terhadap konsekuensi negatif. Sebaliknya, kepuasan pelanggan secara positif menciptakan nilai pemegang saham. Pada tahun 2007, para peneliti di Universitas Michigan menemukan menggunakan data dari Indeks Kepuasan Pelanggan Amerika bahwa perusahaan dengan peringkat kepuasan pelanggan tertinggi mengalahkan S&P 500 lebih dari 106% dalam hal pengembalian saham. Sayangnya, kepuasan pelanggan tidak berkorelasi baik dengan loyalitas pelanggan. Pelanggan mungkin puas, tetapi tetap pergi ya. Sebanyak 85% pelanggan yang cacat tetap puas dengan hubungan sebelumnya. Jelas itu tidak cukup hanya untuk mencapai tingkat kepuasan. Mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang juga penting adalah apakah pelanggan merasa mereka telah menerima nilai yang cukup untuk membuat mereka tetap setia. Pertimbangan salah satu industri mobil di Amerika, pertimbangkan industri mobil di Amerika, sementara itu memiliki indeks kepuasan pelanggan umum sekitar 80%. Tingkat pembelian kembali pelanggan jauh lebih rendah, mulai dari sekitar 30 hingga 40% untuk memimpin industri seperti misalnya Toyota, Ford, BMW. Kemudian loyalitas lebih baik diukur dalam hal retensi pelanggan dan tingkat pembelian berulang. Memberikan produk tanpa cacat saja tidak cukup dalam bisnis saat ini. Tetapi memahami kebutuhan pelanggan dan memuaskan mereka adalah prasyarat untuk sukses. Kemudian yang keempat adalah pemahaman mengenali kebutuhan pelanggan. Kenali pelanggan Anda adalah varian dari kenali bisnis Anda. Perusahaan yang mengenal pelanggan mereka dan bertindak secara strategis berdasarkan pengetahuan itu dapat meningkatkan kepuasan dan retentiasi kepada pelanggan. Mendengarkan pendapat pelanggan melalui hotline konsumen atau survei adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa suara pelanggan didengar. Penambahan data adalah cara lain, seperti semisal Amazon.com. Jadi mereka misalnya mengumpulkan perilaku pembelian pelanggan, menyimpannya di gudang data raksasa, dan menganalisisnya untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada setiap pelanggannya. Perbandingan pesanan beberapa pembeli memungkinkan untuk merekomendasikan buku lain yang mungkin diminati pelanggan setelah pembelian pertama mereka di situs web.
Manajemen regulator. Regulator telah menjadi pemangku kepentingan yang semakin penting, terutama setelah krisis keuangan 2008. Industri yang paling diatur termasuk layanan keuangan, farmasi, perawatan, kesehatan, dan energi. Persyaratan peraturan baru berfokus pada praktek manajemen risiko, program kompensasi eksekutif, persyaratan modal, dan aturan pengungkapan. Undang-Undang Dodd-Frank 2010 dirancang untuk menargetkan akar penyebab krisis keuangan. Bank sekarang diharuskan untuk menyimpan lebih banyak cadangan modal dan likuiditas serta tunduk pada pengujian stres yang lebih ketat dan persyaratan surat wasiat hidup. Di bawah ini adalah contoh-contoh di mana regulator bekerja masuk dan menjadi pemangku kepentingan. Kemudian kita masuk di lembaga pemeringkat. Pentingnya manajemen risiko perusahaan atau IRM sebagai kriteria untuk meningkatkan kredit telah meningkat, terutama sejak krisis keuangan. Standar dan Poor's atau S&P mengembangkan kriteria penilaian terkait praktek IRM, mengevaluasi budaya manajemen risiko, kontrol risiko, manajemen peristiwa ekstrim, model risiko dan modal, serta manajemen risiko strategis. Perusahaan dengan peringkat IRM yang lebih tinggi cenderung berkinerja lebih baik selama krisis keuangan global. Evaluasi IRM oleh lembaga pemeringkat mempengaruhi peringkat kredit perusahaan dan yang pada gilirannya mempengaruhi biaya modal mereka. Di sini akan kita bahas seperti apa sih budaya risiko, kontrol risiko, peristiwa ekstrim, risiko strategis. Yang pertama yaitu S&P memeriksa budaya manajemen risiko di perusahaan. Ini mencari indikasi seberapa besar peran manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan dan mengevaluasi struktur, tata kelola, toleransi keseluruhan terhadap risiko, peran eksekutif risiko, dan kaliber profesional manajemen risiko di perusahaan di antara aspek-aspek lainnya. Kemudian untuk kontrol risiko, penilaian mekanisme kontrol risiko. Saat mengevaluasi proses pengendalian risiko untuk sebuah perusahaan, lembaga pemeringkat menentukan seberapa baik perusahaan tersebut mengidentifikasi, memantau, dan mengelola berbagai jenis risiko, sebagaimana disesuaikan dengan setiap perusahaan. Area risiko ini termasuk kredit, pasar, asuransi, dan risiko operasional. Kemudian peristiwa ekstrim, analisis manajemen peristiwa ekstrim. Selain itu, S&P memeriksa manajemen peristiwa ekstrim perusahaan dalam hal kerangka pengujian stres mereka, pertimbangan spektrum, luas kemungkinan kejadian buruk, indikator peringatan dini apapun, dan proses manajemen peristiwa ekstrim yang dilakukan secara teratur. Kemudian tentang risiko strategis. Akhirnya selama pemeriksaan kerangka kerja manajemen risiko strategis perusahaan S&P menilai metode perusahaan untuk alokasi aset strategis, risiko, dan imbalan produk mengoptimalkan hasil yang disesuaikan dengan risiko, menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk pembayaran dividen, serta profil risiko yang dipertahankan. Selain itu, S&P juga mempertimbangkan pendekatan perusahaan terhadap risiko yang saat ini tidak penting, tetapi dapat mempengaruhi perusahaan di masa depan. Area risiko ini dapat muncul seperti misalnya sebagai akibat dari perubahan peraturan. Di sini kita bahas tentang penyedia layanan pemegang saham. Perusahaan seperti Institutional Shareholder Service atau SS dan CTW Investment Group memberikan saran kepada pemegang saham institusional tentang cara memberikan suara mereka.
Mereka memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang pemegang sahamnya mereka sarankan. ISS telah memperluas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merekomendasikan suara, termasuk pengawasan risiko. Perusahaan-perusahaan ini juga mendorong independensi dewan yang lebih besar, seperti memisahkan peran CEO dan ketua. Pengaruh mereka menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif. Saran suara. Mereka merekomendasikan cara memberikan suara. Jadi kedua perusahaan tersebut itu memiliki pengaruh yang cukup besar di perusahaan yang pemegang sahamnya mereka sarankan. Seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Dodd-Frank Wall Street, perusahaan publik sekarang itu harus mengadakan pemungutan suara penasehat atas gaji eksekutif. Ini sangat meningkatkan kekuatan perusahaan penasehat proksi seperti CTW dan ISS. Dan sedemikian rupa sehingga ketika ISS merekomendasikan mendukung proposal, suara pemegang saham untuk proposal meningkat sebesar 15 poin persentasinya. Kemudian yang berikutnya independensi dewan. Dalam kasus tertentu pada bulan April dan Mei 2013, CTW memberikan tekanan yang luar biasa pada Goldman Sachs, dan JP Morgan dengan mendorong proposal untuk membagi peran CEO dan ketua. Proposal-proposal ini akhirnya ditangguhkan setelah negosiasi antara CTW dan dua raksasa perbankan investasi tersebut. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa pergerakan budaya perusahaan Amerika Serikat tuh menuju independensi dewan yang lebih besar. Pergeseran ini tidak dengan cara apapun terbatas pada hanya sektor keuangan. Jumlah perusahaan yang telah membagi peran CEO atau ketua telah tumbuh sebesar 15% sejak tahun 2006. Independensi dewan ditingkatkan secara signifikan dengan peran terpisah untuk CEO dan ketua yang memungkinkan transparansi yang lebih besar mengenai tindakan CEO. Seorang ketua independen mampu mendorong agenda dewan dan memberikan pemantauan yang lebih independen terhadap kinerja manajemen eksekutif. CTW dan perusahaan lain memiliki pengaruh yang luar biasa atas sifat budaya perusahaan yang membuatnya penting bagi perusahaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan risiko. Pada akhir 2011, ISS memperluas faktor-faktor yang dipertimbangkannya dalam merekomendasikan suara yang ditahan atau suara melawan direktur untuk secara khusus memasukkan kegagalan material pengawasan risiko. Survei tahunan ISS tahun 2012 mengungkapkan bahwa bagi penerbit, kekhawatiran terbesar kedua adalah pengawasan risiko. Jadi pada tahun 2012 itu ISS kemudian memperbaharui kebijakannya lebih lanjut dengan menambahkan pengawasan risiko sebagai pertimbangan sehubungan dan kapan si suara harus diberikan untuk direktur, kemudian anggota komite atau seluruh dewan. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola. Pada awal tahun 2013, ISS memperbaharui metodologi penilaiannya untuk risiko terkait tata kelola untuk fokus pada ukuran kuantitatif yang mengidentifikasi korelasi antara faktor tata kelola dan metrik keuangan utama. ISS akan memberikan skor numerik kepada perusahaan tentang risiko terkait tata kelola mereka berdasarkan tata kelola perusahaannya sehubungan dengan dewan direksi, kompensasi eksekutif audit, dan hak pemegang saham. Mempertimbangkan pengaruh signifikan ISS atas perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Penyesuaian ini sangat menggarisbawahi pentingnya peran dewan di IRM. Mitra bisnis. Aliansi strategis telah menjadi alat penting bagi perusahaan dalam ekonomi jaringan saat ini. Mereka dapat membantu mempercepat siklus produk, mendapatkan akses ke pasar baru dan berbagai risiko. Namun, 40-60% aliansi itu gagal mencapai tujuan mereka. Manajemen risiko penting bagi setiap tahap proses aliansi, mengevaluasi pro dan kontra, menemukan mitra yang tepat, dan memantau kemajuan.
penting juga untuk memilih mitra yang kita kompatibel, menetapkan tujuan yang jelas, dan melakukan evaluasi reguler. Aliansi yang berhasil membutuhkan komitmen jangka panjang dan manajemen hubungan yang efektif. Evaluasi. Jadi, kita itu harus bisa menilai pro dan kontra aliansi. Jadi, mengevaluasi sebuah aliansi harus dibentuk dengan tujuan khusus dan menciptakan, nilai dalam pikiran. Mereka seharusnya tidak pernah lahir dari, keputusasaan ya. Misalnya beberapa aliansi dieksekusi dengan harapan bahwa perusahaan yang lebih kuat dapat digunakan sebagai kruk. Ini kemungkinan akan menyebabkan perusahaan yang lebih lemah dibeli oleh yang lebih kuat dengan harga yang tidak menguntungkan. Yang kemudian yang lain juga menghubungkan satu perusahaan yang lemah dengan perusahaan lemah lainnya dengan harapan secara ajaib menjadi lebih kompetitif yang kemungkinan akan berubah menjadi kasus orang buta memimpin orang buta. Kemudian yang kedua adalah seleksi mitra, menemukan mitra yang kompatibel. Memilih mitra aliansi yang tidak sesuai adalah rute yang hampir pasti untuk aliansi yang gagal. Karena mitra aliansi itu harus kompatibel dalam banyak hal, dari kecocokan budaya hingga posisi kompetitif hingga status hukum. Jadi sangat penting bahwa evaluasi di semua langkah proses seleksi dilakukan oleh orang-orang yang dapat menyaring mitra potensial yang dengan yang lebih tepat pada semua dimensi ini. Semua anggota tim pembuat keputusan perlu menyetujui apa sih tujuan aliansi untuk membuat keputusan yang koheren. Ya, langkah pertama adalah menentukan serangkaian kriteria konkret untuk mengevaluasi mitra potensial. Kemudian untuk memastikan bahwa faktor-faktor penting tidak diabaikan, memberikan dukungan untuk keputusan akhir, dan menyaring kandidat yang tidak cocok. Pertanyaan untuk ditanyakan dalam menetapkan kriteria meliputi apakah kedua perusahaan memiliki minat dan tujuan yang sama? Kemudian apakah mereka memiliki sumber daya dan keterampilan yang saling melengkapi? Kemudian pertanyaan yang lainnya, apakah keduanya berurusan dan dari posisi kekuatan atau bisakah yang satu mengeksploitasi yang lain? Apakah mereka memiliki gaya kerja, budaya, dan praktek bisnis yang serupa? Kemudian pertanyaan lagi bisa timbul, bisakah mereka saling percaya? Kriteria kemudian harus ditimbang untuk menunjukkan yang paling penting. Setelah bertemu dengan masing-masing perusahaan, semua anggota komite itu harus anggota komite itu seleksi harus menilai mitra potensial pada setiap kriteria. Kemudian yang ketiga, implementasi. Implementasi setelah yang tadi semua itu, kemudian kita menjalankan aliansi strategisnya. Ya, yang paling terakhir adalah pemantauan, evaluasi reguler dan penyesuaian. Mengevaluasi keberhasilan aliansi pada dasarnya adalah tugas yang sulit karena kebutuhan dan tujuan aliansi terkadang bertentangan dengan kebutuhan salah satu atau bahkan kedua perusahaan induk. Meskipun penting untuk mengevaluasi aliansi secara teratur dan mengambil langkah korektif sesegera mungkin, kita tidak boleh terlalu bersemangat. Seperti hubungan lainnya ya, kalau fase-fase awal itu pasti agak agak berat. Kemudian terlebih lagi proyek aliansi seringkali kita bekerja di wilayah baru yang berarti bahwa ukuran keberhasilan keuangan standar biasanya tidak tepat pada awalnya. Memang sejak awal setiap evaluasi aliansi harus berfokus pada kualitas hubungan dibanding memikirkan hasil gitu. Karena kualitas kolaborasi, kesetaraan dan hubungan profesionalitas dan pengetahuan yang peroleh semuanya itu kita harus evaluasi kalau di awal. Jika ini ditemukan kurang, langkah-langkah konkret untuk memperbaiki harus kita lakukan. Manajer aliansi dan tim aliansi harus menjadi individu yang berkomitmen untuk tetap berada di dalam satu perahu atau berada tetap di dalam perusahaan dan dengan aliansi. Tingkat pergantian yang tinggi di antara staf aliansi juga hampir selalu merupakan bencana juga bagi aliansi. Sama seperti hal itu dapat menjadi bencana bagi perusahaan. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada Mbak Maulida, silahkan.
Terima kasih Bu Asmi. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu di mana manajemen pemangku kepentingan mungkin lebih dari aspek ERM lainnya, membutuhkan kerjasama di banyak tingkatan dan di banyak departemen organisasi. Dan eksekutif puncak atau manajer bisnis, manajer risiko, sumber daya manusia, hubungan investor, pemasaran, dan hubungan masyarakat. Semuanya harus terlibat di mana semuanya harus terlibat dalam memastikan bahwa perusahaan mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingannya. Mungkin bisa ditambahkan sama Ibu Asmi, apakah ada tambahan lagi Bu untuk kesimpulan tersebut? Bisa ditambahkan atau memang hanya ini saja juga boleh? Gimana Bu Asmi? Ya, hanya ini aja, Mbak Mulida. Nah, berikut presentasi kami. Mungkin ada lebih dan kurang kami mohon maaf, atau nanti kalau memang ada pertanyaan bisa mungkin ke Japri kami ya, setelah kami ngupload video ini di Classroom ya Bu ya. Nah, Ya. dan sekian kesimpulan kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih atas semua apa namanya itu atas semua sudah menonton video kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kesalahan milik kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, udah Kak.